Manakah terbangnya yang lebih lama? Drone i3 Pro atau Z908 Pro atau KF610 ini yang masih dibekali ataupun menggunakan motor beras? Ataukah drone Z908 Max yang merupakan upgradean dari drone ini di mana sudah dibekali ataupun menggunakan motor brushless. Akan tetapi dari beratnya lebih berat, drone Z908 Max ini sekitar 28 gram dan untuk lampunya juga lebih banyak drone Z908 Max, 4 di armnya ataupun di lengannya dan 1 di bawah dan 1 di depan. Sedangkan untuk i3 Pro atau Z908 Pro atau KF610 ini hanya 2 buah lampu, yaitu di bawah dan di bagian depannya. Jadi seperti biasa, karena kita akan mencari durasi terbang terlama, jadi kita akan mengetes hanya hovering saja. Jadi apabila kita terbang sambil manuver-manuver, tentunya untuk durasi terbangnya akan berbeda. Dan agar lebih fair, jadi seperti biasa sebelum kita mulai, jadi kedua baterai kita cas dulu ya. Jadi bisa agak lihat untuk kedua baterainya sudah full, di mana untuk indikatornya keduanya sudah mati, yang artinya sudah full. Jadi kita cabut saja, ya, dan kita pasang keduanya. Oke, dan untuk i3 Pro kita pasang juga. Dan karena kedua remote control ini saling terhubung, jadi kita harus menyalakan satu persatu ya. Jadi saya nyalakan dulu dari drone Z908 Max. Ya, jadi sudah siap untuk drone Z908 Max. Dan selanjutnya yang i3 Pro atau KF610 atau Z908 Pro. Coba sekarang kita matikan, apakah lampunya akan mati yang di armnya juga? Oke, jadi kita matikan saja lampunya biar lebih lama terbangnya. Dimana untuk Z908 Pro atau i3 Pro atau KF610 ini semuanya lampunya mati. Sedangkan untuk yang di Z908 Max yang terbaru, di bagian armnya tetap menyala ya lampunya ya. Jadi ada 4 lampu. Oke, sekarang kita langsung letakkan dulu. Ya. Kalibrasi dulu keduanya. Ya, dan kita kalibrasi. Oke, kita naikkan kameranya. Sip. Persiapan. 1, 2, 3. Mulai. Ya. Oke, sip. Dan kita record keduanya. Yes. Jadi sudah terrecord. Kita arahkan sedikit yang Z908 Max, kita naikkan sedikit. Wow, kencang banget ya Z908 Max. Kemudian kita arahkan juga yang i3 Pro. Kita naikkan juga, kita arahkan sedikit ke sini. Kita arahkan sedikit. Ya. Oke. Jadi bisa agak-agak lihat untuk keduanya terbangnya sangat stabil ya. Sangat stabil. Memiliki optical flow yang bagus ya. Kualitasnya lumayan bagus. Kita naikkan sedikit untuk i3 Pro. Kemudian untuk Z908 Max kita arahkan juga sedikit ke saya biar lebih center. Ya. Oke, sip, mantap. Jadi keduanya sama ya. Kemudian untuk kualitas kameranya ini memang untuk Z908 Max ini memang agak saya majukan biar tidak sama untuk posisinya. Jadi memang lebih besar. Dan untuk kualitas videonya, bisa agan-agan lihat dan bandingkan sendiri. Dimana untuk kualitas videonya, kalau saya lihat sama saja. Sama saja untuk kualitas videonya. Kemudian masih ada jelo-jelonya ya. Jadi sangat disayangkan. Kenapa untuk yang upgrade-annya, yang Z908 Max ini sebenarnya sudah bagus. Sudah menggunakan motor brushless yang tentunya lebih powerful, lebih awet, dan entah sekarang apakah lebih lama juga terbangnya, kita tunggu saja. Jadi kenapa tidak sekalian kameranya ya, kameranya juga untuk di upgrade ya. Setidaknya seperti Poltar JM045. Kualitas kameranya itu paling bagus untuk saat ini. Jadi kualitas kameranya menurut saya masih sama dengan yang versi sebelumnya ya. Jadi sangat disayangkan, tapi memang sudah lumayan cukup bagus ya yang Z908 Max ini. Oke.
kemudian terbangnya juga cukup stabil, dan apakah durasi terbangnya juga lebih lama? Kita lihat saja ya. Ini awalnya saya mengira untuk hasil videonya Jelo mungkin karena baling-balingnya dari i3 Pro atau KF610 atau Z908 Pro yang versi lama ini. Saya kira karena baling-balingnya ya membuat hasil videonya Jelo. Tapi ternyata setelah muncul keluar upgrade-annya Z908 Max yang sudah menggunakan motor brushless dan baling-balingnya berbeda, lebih lebar, masih tetap saja Jelo. Jadi mungkin penyebabnya karena bodinya atau karena getaran di bagian bodinya itu tidak kuat ataupun tidak pas ya. Saya juga kurang tahu. Nanti mungkin next saya akan coba menggunakan baling-baling yang lain untuk di Z908 Pro ini. Apakah dengan menggunakan baling-baling yang lain seperti S1S ya. Jadi kita bandingkan nanti juga dengan drone S1S ataupun S5S, di mana untuk S1S dan drone S5S itu kualitas kameranya dengan Z908 Max ini, kalau dengan S1S sama, untuk saya lihat dari megapikselnya mungkin kualitas videonya sama, tapi untuk Jelo-nya, untuk di S1S itu tidak ada Jelo-nya ya, seperti ini. Jadi halus. Sedangkan untuk S5S itu kualitas videonya lebih bagus dan juga tidak ada Jelo-nya. Nah, yaitu kenapa yang versi Z908 Max ini yang merupakan upgrade-nya dari drone i3 Pro atau Z908 Pro atau yang KF610, kenapa masih Jelo juga? Jadi saya jadi penasaran ya. Untuk dari body, saya lihat sebenarnya saya lebih suka yang tipe-tipe body seperti ini, di mana untuk sensor anti nabraknya itu sudah tertanam di dalam bodinya sehingga terlihat pro ya. Dibandingkan dengan drone S1S atau S5S, di mana untuk sensor anti nabraknya itu ada di atasnya, kita pasang ataupun terpasang sehingga seperti ada sesuatu di atasnya dan terlihat toys banget ya. Tapi kalau seperti ini untuk sensor anti nabraknya tidak ada pentolan ataupun apapun di atasnya, karena untuk sensor anti nabraknya sudah terpasang di dalam bodinya sehingga terlihat seperti drone pro ya, seperti DJI. Apalagi yang Z908 Max ini sudah sudah brushless, kemudian bodinya mirip drone DJI Mini 3 dan Mini 4. Pastinya kalau orang awam melihat terlihat drone mahal, padahal harganya 400 ribuan ya. Jadi saya lebih sukanya body-body yang model seperti ini. Tapi sayangnya untuk kualitas kameranya masih agak Jelo. Mungkin next saya akan coba ganti dengan baling-baling drone lainnya. Apakah baling-balingnya berpengaruh? Kalau memang tidak berpengaruh, berarti memang karena desainnya yang menyebabkan hasil videonya masih getar ya, atau masih Jelo seperti ini. Dan sudah pernah saya coba menggunakan kameranya Poltar JM045 juga, yang kualitas videonya lebih bagus dan hasil videonya tetap Jelo ya. Di i3 Pro ya, sudah pernah saya coba, tetap Jelo. Jadi entah karena desain bodinya atau karena baling-balingnya, saya juga kurang paham. Jadi nanti next kita akan coba ganti baling-balingnya. Apakah baling-balingnya berpengaruh? Oke, ini sudah 6 menit ya. Sudah 6 menit, keduanya masih aman dan masih terbang lama. Jadi dengan menggunakan motor brushless, harusnya Z908 Max ini terbangnya lebih lama. Harusnya. Akan tetapi dibandingkan dengan i3 Pro ataupun Z908 Pro atau KF610 pendahulunya yang masih menggunakan motor brush, itu Z908 Max ini lebih berat sekitar 28 gram. Ya, jadi lebih berat karena motornya sudah menggunakan motor brushless sehingga beratnya lebih berat ya, 28 gram. Dan untuk lampunya, Z908 Max ini sudah diberikan lampu di bagian armnya. Jadi ada 4 lampu LED yang tentunya juga akan menguras baterai. Ya, jadi apakah dengan lebih berat 28 gram dan ada 4 buah lampu yang menyala, apakah tetap bisa terbang lebih lama dibandingkan dengan versi pendahulunya? Oke, kita nantikan saja. Ya, kita arahkan sedikit i3 Pro. Oke,
Jadi kedua terbangnya, kedua drone ini, wow, sangat disayangkan. Ini kenapa dia keluar? Sorry, sudah 7 menit. Maaf, ini saya tadi fokus ngomong sehingga tidak melihat ini. Ya, jadi sudah 7 menit 32 detik. Oke. Jadi untuk kelebihannya, selain itu juga untuk Z908 Max ini suara motornya halus banget ya. Dibandingkan dengan drone i3 Pro atau KF610 atau Z908 Pro yang sebagai pendahulunya. Jadi dengan menggunakan motor brushless halus banget ya. Jadi untuk agan-agan yang belum menonton, yes, sudah ada alarm di i3 Pro di menit ke-8 ya. Sudah ada suara alarmnya. Ya, di menit ke-8 kita tunggu saja. Jadi untuk agan-agan yang belum menonton video perbandingan keduanya ini, baik dari segi ukuran, kemudian lainnya, sudah saya buatkan perbandingannya di video sebelumnya ya. Jadi silahkan agan-agan tonton di video sebelumnya, sehingga agan-agan tahu apa saja perbedaannya dari kedua drone ini. Oke. Ya, jadi ini sudah berbunyi yang drone i3 Pro, sedangkan yang Z908 Max masih belum. Walaupun dengan lebih berat 28 gram dan ada lampunya di bagian armnya 4, tapi masih belum ya, belum muncul. Untuk baterainya sama saja, keduanya sama, yaitu sama-sama 2000 mAh 3,7 volt. Oke, kita tunggu. Ini sudah 9 menit. Untuk drone i3 Pro memang sudah pernah saya review sebelum-sebelumnya, di mana untuk durasi terbangnya mungkin antara 10 sampai 11 menitan ya. Nah, bagaimana dengan drone Z908 Max yang sudah menggunakan motor brushless? Oke. Ini belum ada tanda-tanda untuk drone Z908 Max. Ya, jadi stabil banget ya Z908 Max. Jadi keduanya cukup stabil. Dan kalau sudah low bat seperti ini, agak gerak-gerak sedikit ya untuk i3 Pro. Jadi untuk drone-drone saat ini mulai tahun 2023, drone-drone murah saat ini yang harganya di bawah 500 ribuan sekarang rata-rata sudah menggunakan motor brushless ya. Jadi jauh dibandingkan dengan waktu saya awal dulu tahun 2016, itu motor brushless itu hanya ada pada drone-drone pro seperti DJI. Oke, jadi sekarang sudah zamannya sudah berbeda ya. Motor sudah brushless dengan harga 400 ribuan ya, dengan harga yang sama. Kemudian sudah optical flow, kemudian kameranya sudah bisa digerakkan dari remote control. Sekarang sudah canggih ya, dengan harga 400 ribuan. Oke, kita tunggu dan ini keluar lagi, sorry. Saya telat. Ya, kita rekam lagi. Ini saya telat terus. Ya, kita tunggu. 10 menit, 27 detik, 30 detik ya. Jadi kita tunggu berapakah durasi terbang. Ya, dan oke. i3 Pro terbangnya 10 menit 39 detik dan Z908 Max masih terbang dan belum ada tanda alarm ya. Belum ada tanda alarmnya. Oke, jadi dan suaranya pun halus banget ya. Halus banget. Ya, jadi benar-benar seperti drone pro. Jadi kalau orang awam melihat ini mungkin dikira drone jutaan ya. Padahal drone-nya harganya cuma 400 ribuan saja. Oke, 11 menit. Wow, jadi memang ya. Makanya kenapa drone-drone pro itu menggunakan motor brushless. Selain lebih awet, kemudian drone-nya ataupun motornya juga suaranya tidak bising, tentunya karena penggunaan baterainya juga lebih awet ya. Jadi lebih irit penggunaan baterainya dibandingkan dengan motor brush. Makanya kenapa drone-drone pro itu menggunakan motor brushless ya. Jadi untuk agan-agan kalau mau membeli drone murah sekarang jangan lagi beli-beli drone yang masih model-model brush ataupun masih gear ya. Jadi belilah motor-motor, ulangi drone-drone yang sudah menggunakan motor brushless. Karena dengan harga 400 ribuan sudah dapat drone keren bagus seperti ini. Sudah 12 menit guys. 12 menit. Drone 400 ribuan rekor. Drone 400 ribuan ini rekor. Terbang lama, paling lama ini ya. Jadi S1S sudah kalah.
dan S5S. Akan tapi dari kameranya drone Z908 Max ini masih kalah ya dengan S1S maupun dengan S5S karena hasil videonya masih JLO. Coba ini hasil videonya ataupun kameranya di-upgrade dan tidak JLO, udah beli ini saja daripada yang drone lainnya. Tapi karena ini masih JLO ya, kadang tiap orang kan kadang ingin melihat ataupun mencari kameranya yang bagus ataupun terbangnya yang lama atau terbangnya stabil. Jadi tiap orang beda-beda. Oke, 12 menit baru alarmnya bunyi ya. Rekor ini, rekor. Oke, 12 menit baru keluar ataupun berbunyi alarmnya. 13 menit guys. 13 menit. Oke, mantap. Jadi puas banget menerbangkan drone Z908 Pro yang merupakan upgradean dari drone i3 Pro atau KF610 atau Z908 Pro. Jadi seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, jangan beli lagi drone i3 Pro, Z908 Pro atau KF610 karena drone-nya sama, harga sama, tapi spesifikasinya sudah berbeda. Terbang lebih lama, kemudian motornya sudah menggunakan motor brushless, ya, dan oke, yes. Jadi bisa agan-agan lihat sendiri untuk drone i3 Pro ataupun drone KF610 atau drone Z908 Pro yang masih menggunakan motor brush, durasi terbangnya mampu hanya 10 menit 39 detik. Sedangkan untuk drone Z908 Max yang merupakan upgradean dari versi ketiganya tadi sampai dengan 13 menit 40 detik. Wow, rekor ya, rekor drone terbang terlama, drone harga 400 ribuan ya. Oke, mantap ya. Jadi dengan harga yang sama sekitar 400 ribuan tentunya saya lebih merekomendasikan drone Z908 Max ini dibandingkan dengan drone KF610 atau drone i3 Pro atau Z908 Pro yang masih menggunakan motor brush. Jadi drone-drone yang masih menggunakan motor brush seperti ini merupakan drone jadul ya. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Jatim Toys. Terima kasih.